Sobat Outrainers, kita akan masuk di penghujung kelas kita ini. Sekali lagi, kita baru saja membahas tentang bagaimana membangun kecerdasan emosi dalam membangun karir yang sukses. Sobat sekalian, ada sebuah kisah nyata yang sangat menarik dan penting sekali kita pahami baik-baik dan kita dengarkan. Sobat sekalian, ada seorang terkenal bernama Sir Richard Branson. Sir Richard Branson ini bersahabat baik dengan Tony Fernandes. Kedua orang ini adalah sama-sama CEO dari sebuah maskapai penerbangan dunia. Nah, sobat sekalian, apa yang menarik dari kisah dua orang ini? Pada suatu saat, kedua orang ini terlibat dalam sebuah pembicaraan di sebuah pertandingan Formula 1. Singkat cerita, teman-teman sekalian, kedua CEO ini merencanakan siapapun yang menang dalam balapan ini, dia akan menjadi pramugari di maskapai penerbangan lawannya. Dan yang terjadi adalah, kebetulan pada saat itu, Sir Richard Branson menjadi yang kalah. Tony Fernandes yang menang. Beberapa bulan kemudian, rupanya Tony Fernandes sudah menganggap bahwa pembicaraan kemarin itu tidak perlu dilakukan karena dia tidak sampai hati memperlakukan Sir Richard Branson, sahabatnya, seorang CEO, menjadi pramugari di maskapai penerbangan dia. Tapi rupanya Sir Richard Branson bukanlah orang yang seperti itu. Suatu saat dia menelpon Tony Fernandes dan dia mengatakan, kapan dia bisa menjadi pramugari di maskapai penerbangan milik Tony Fernandes. Singkat cerita, sobat sekalian, akhirnya Sir Richard Branson menjadi pramugari di maskapai penerbangan lawannya, yaitu Tony Fernandes. Sobat sekalian, dari cerita yang sangat simpel ini bisa kita simpulkan, Sir Richard Branson menjadi seorang yang sungguh-sungguh bukan hanya menepati janjinya, tetapi dia memiliki IQ yang tinggi. Dia ikhlas, dia tulus, dia rela hati untuk melakukan apa yang memang sudah dijanjikan sebelumnya. Dia tidak peduli betapapun hebat dia punya gelar CEO, tetapi dia memang mau melakukannya. Nah, sobat sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang memiliki IQ yang seperti ini? Ataukah jangan-jangan justru malah mungkin karena pangkat kita, karena kedudukan kita, karena pengalaman kita, lalu kita malah merendahkan orang lain? Sobat, di bagian yang terakhir ini, saya akan memberikan beberapa nilai-nilai dasar untuk membangun IQ kita. Yang pertama, jadilah orang yang jujur. Karena orang yang jujur itu rezekinya tidak akan pernah berhenti, sobat sekalian. Yang kedua, milikilah responsibility atau tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan kita. Janganlah pernah mengeluh dan membandingkan mengapa pekerjaan saya yang berat, mengapa tanggung jawab saya yang paling besar. Setiap orang di tempat kita pasti memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, yang memiliki nilai yang tinggi. Yang ketiga, milikilah visi yang jauh ke depan. Milikilah cita-cita yang jauh ke depan. Ketika kita bekerja di tempat pekerjaan saat ini, cobalah bayangkan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, apa yang bisa Anda berikan di tempat pekerjaan kita ini. Yang keempat, jadilah orang yang disiplin. Sobat sekalian, tidak ada satupun di dunia ini orang yang bisa sukses tanpa memiliki disiplin yang tinggi. Orang-orang yang bangun lebih pagi dari ayam jantan berkokok memiliki kemungkinan lebih besar untuk bisa meraih kesuksesan. Yang kelima, sobat sekalian, ini bukan lagi zamannya kita berkompetisi, tetapi zamannya berkolaborasi atau bekerja sama. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita memiliki kelebihan, orang lain memiliki kelebihan, demikian pula sebaliknya. Maka tidak perlu lagi kita berkompetisi. Mari kita bekerja sama, berkolaborasi, dan siapa tahu justru malah kesuksesan kita, rezeki kita akan semakin meningkat. Berikutnya lagi yang keenam, bersikaplah adil. Keadilan bagaimanapun juga
pasti akan teruji lewat proses waktu. Maka teman-teman sekalian, kalau kita sudah menganggap bahwa diri kita tidak mampu memiliki keadilan, maka teman-teman di sekitar kita juga tidak akan menghargai kita. Kita dianggap tidak memiliki IQ yang tinggi. Dan yang terakhir, sobat sekalian, milikilah kepedulian terutama untuk bisa menginspirasi banyak orang. Sobat sekalian, Outrunners dimanapun Anda berada, saya akan menutup kelas kita pada kesempatan hari ini dengan sebuah kisah nyata yang baru saja saya alami. Sobat sekalian, seperti kita ketahui, di zaman pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali orang yang mengalami kesusahan. Suatu saat, saya pernah memesan makanan dari sebuah layanan jasa online. Lalu apa yang terjadi, sobat sekalian? Saya tidak meminta makanan itu dihantar untuk ke rumah saya atau untuk saya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika orang ini menelpon saya, lalu saya bilang begini, "Mas, makanan tersebut tidak perlu diantar ke rumah saya. Saya sengaja memesan makanan itu untuk kamu, untuk Anda. Saya paham bahwa di situasi pandemi ini, rezeki Anda sedang seret, sedang tidak selancar sebelumnya." Dan apa yang terjadi, sobat sekalian? Orang ini mengatakan, "Terima kasih, Pak, karena Bapak sudah demikian ikhlas dan juga memberikan sebagian rezeki untuk saya." Dan sobat sekalian, peristiwa ini saya posting di media sosial saya, dan banyak teman-teman saya yang akhirnya mengikuti langkah yang saya lakukan. Sobat Outrunners sekalian, kesimpulan kita hari ini adalah sederhana. Apa yang kita berikan, itulah yang kita dapat. Demikian juga dengan IQ. IQ kita bisa bertumbuh kalau kita mau mengusahakannya dan kalau kita mau belajar. Maka sobat sekalian, kalau Anda mau lebih sukses untuk pekerjaan Anda wajib memiliki semua yang tadi sudah saya sharingkan kepada Anda. Dan yakinlah sobat sekalian, bahwa kesuksesan itu merupakan perjalanan. Kesuksesan bukanlah satu target yang bisa kita raih dalam waktu 1 bulan, 1 tahun, atau 5 tahun. Setiap hari, setiap bulan, kita melangkah untuk mencapai kesuksesan. Baik, sobat Outrunners sekalian, demikian yang saya sharingkan untuk kelas tentang kecerdasan emosi ini dalam membangun kesuksesan karir Anda. Sobat sekalian, sampai jumpa di kelas saya yang berikutnya dan sukses untuk Anda semuanya.